Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mentas kedua minggu ini. Jadi ini mentas keberapa ya? Coba kita lihat. Mentas itu apa sih? Mentas itu adalah mentoring tuntas. Oke, ini mentas ke-6. Oke. Tamunya adalah dari OKOC Ina Makmur. Oke, sambil kita nunggu ya. Kita lihat yang satu ini. Cekrek. Oke. Nah, udah bisa muncul belum ya? Oke, bentar ya. Kita refresh di sini. Oke. Raska Nabilan, keren terus, masya Allah. Coba kita lihat siapa lagi yang udah bergabung. Oke, sambil nunggu ya. Dari Hendra Tangerang, Raka Hendra, sharing dong tentang menjadi bermanfaat untuk orang lain itu penting, kasih quote terbaiknya. Wuis, luar biasa nih. Quote-nya sih gampang banget ya. Ternyata kalau kita berbuat kebaikan nih kepada orang lain, hati kita tentram. Ya, kuncinya cuma satu, tidak mengharap balasan dari yang bersangkutan. Itu aja. Quote-nya adalah bahasa Inggris ya. Doing good feels good. Itu, Hendra. Nah, kenapa sih kita kalau menjadi manfaat buat banyak orang itu penting? Karena kita tahu kalau ngambil dari hadis nih ya, dari hadis itu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk umat. Nah, dan hadis tersebut pastinya benar, nggak mungkin salah. Malil Kazet, sukses, amin. Nafia, waalaikumsalam warahmatullah. Tengku Arifan, alhamdulillah baik. Ya, jadi coba deh, Hendra coba lakukan sesuatu kebaikan kepada orang yang tidak dikenal tanpa mengharap balasan. Jujur, nanti cerita ke saya apa rasanya di sini, di dada. Senang, susah, nggak enak, atau peace. Peace itu apa? Tenang, tentram, terus menyenangkan, dan seterusnya. Karena apa? Karena nanti kalau udah kita lihat bahwa kita diciptakan dengan suatu alatnya namanya hati. Hati itu kalau dia berbuat baik tanpa pamrih, dia akan otomatis desainnya adalah kitanya happy atau tentram. Ya, so bahasa Inggrisnya ya, doing good feels good, atau bahasa Indonesianya, mengerjakan suatu kebaikan akan rasanya baik. Ya, rasanya baik di sini.
Oke, semoga bermanfaat. Nah, kita lihat ya, siapa nih yang akan datang. Coba saya minggir sedikit. Oke, kelihatan nggak? Sobat mentas, barusan terputus. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita invite ulang. Tapi tunggu yang lain-lainnya ya. Barusan ternyata mungkin ya wifi saya yang ngadat, jadi sekarang pakai kuota. Oke, coba kita lihat. Baru aja Mas Arso baru mau ngomong, langsung lenyap. Oke, cek cek 1 2 3, suara aman. Ini kok agak lambat nih ya. Oke, let's go. Bismillah. Cek. Kalau saya minta ininya dicopot boleh nggak? Headset ya? Headsetnya. Oke. Dicopot dari handphone. Kedengaran nggak? Kedengaran lebih bersih, nggak ada dengungnya. Cuman suaranya lebih kecil, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berkomunikasi. Ya, Mas? Piye kabare? Siap. Alhamdulillah baik dan sehat, Bang. Alhamdulillah. Ketemu lagi, Ki. Iya. Ini sekarang di kota apa, Mas? Gimana, Bang Indra? Ini sekarang posisi lagi di mana? Di rumah. Di kota? Di rumah. Posisi Oke, di rumah. Di kota apa? Surabaya? Sidoarjo. Sidoarjo. Oke. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Sebentar. Udah lama ya Mas, nggak ketemu. bentar. Silakan. Nah, bener kan? Setuju, Mas Budi Purnama. Ini baru bersih. Jadi barusan Mas Arso ada 2 kendala barusan. 1, signal saya kayaknya payah wifi-nya. Nomor 2, itu headsetnya Mas Arso. Kurang bagus. Tapi sekarang sudah aman. Sekarang udah aman. Oke. Alhamdulillah kalau udah aman. Kita kenalan pribadi dulu boleh nggak? Siap. Monggo, Bang. Buat teman-teman yang belum mengenal Mas Arso, silakan Mas Arso. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bang Indra, atas kesempatannya dalam acara ini. My time snack, keripik brownies ketan. Tempat tinggal kita itu di Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. OGOC Inamakmur, Surabaya. Mungkin itu dulu, Bang Indra. Oke. Siap. Makasih, Mas. Lagi. Kemarin mulai Januari kita adain
suatu acara, beda sedikit dengan ngobrol santai, yaitu yang ini yang kenapa? Karena kalau ngobrol santai itu tujuannya adalah promosi usaha, ya tujuannya, dan memperluas network atau jejaring yang jadi tamu di ngobrol santai. Tetapi saya melihat ada kebutuhan untuk para teman-teman yang hadir di ngobrol santai itu untuk diskusi terutama terkait mencari solusi-solusi di usahanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, lahirlah ide mentoring tuntas, di mana ketemunya one on one, satu dan satu juga, dan saya kasih syarat. Syaratnya adalah pernah muncul sekarang mundur 3 bulan ke belakang, omsetnya naik terus. Bulan pertama segini, bulan kedua segini, bulan ketiga segini. Kenapa? Karena kita pengen sharing dengan teman-teman yang nanti keputusan-keputusan yang diambil oleh para tamu mentas dalam 3 bulan kok bisa naik terus gitu omsetnya ya, sekali 2 kali naik dalam 3 bulan. Selamat kepada Mas Arso yang omsetnya 3 bulan terakhir itu naik terus, keren keren, alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. suara saya masih terdengar dengan baik. Terdengar tapi agak putus-putus. Oke, saya tadi melihat munyer-munyer gitu ya di gambarnya Pak Arso itu munyer-munyer. Artinya apa itu? Muter-muter. Artinya lagi loading. Bagus nggak signal di sana? Tadi waktu ngetes signal, ngetes sore-sore. Tadi bagus, tadi bagus. Ini sudah lancar ini, Bang Indra. Ini Oke, sudah bagus. oke. Biasanya emang IG live itu harus kenal dulu. Jadi harus ada pemanasan gitu. Kalau udah anget dia mulai lancar. Oke, Siap, siap, nah siap. teman-teman semua, produk yang diusung itu mereknya atau namanya adalah Me Time. Keripik brownies Me Time. Me Time itu bahasa Inggris, artinya Waktu saya, waktu saya atau apa itu waktu saya? Waktu saya waktu santai, menikmati, ya menikmati. Apa waktu kalau santai. waktu santai, ya waktu santai. Karena banyak yang bilang metime, gitu ada yang bilang gitu. Apa itu metime? Nah, ternyata bacanya me time bahasa Inggris ya. Dan saya pernah dikirimi satu box gitu, itu nggak terlalu lama udah ludes. Yang doyan Yes. coklat itu banyak, wakeh. Jadi ada rasa coklat langsung dihabiskan. Nah, ini menurut saya suatu inovasi. Kok bisa ya ketan gitu terus dijadiin rasa brownies, habis itu packagingnya atau kemasannya udah kualitas ekspor, dan udah ada macam-macam nih. Udah ada PYRT, BPOM sedang proses,
halal sudah ada, SNI ada, HACCP, HACCP atau HAACCP ya, itu juga udah ada. ACCP. HACCP ya, itu adalah standar mutu kualitas makanan yang diterima di luar negeri. Betul ya kira-kira ya, Mas Arso? Ya, Oke. betul Nah, kok. nanti saya biarkan Mas Arso cerita sendiri gitu ya. Perkenalan sedikit. Habis itu karena ini mentoring tuntas, yang kita kedepankan adalah kalau Mas Arso ada pertanyaan-pertanyaan, Cak Arso aja lah, Cak Arso aja biar orang Surabaya. Padahal lahirnya di Jawa Tengah, di Magelang. Wah, keren. Usahanya sudah 5 tahun dari 2017. Dan habis itu kita langsung diskusi ya. Diskusinya adalah dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Cak Arso. Gimana? Ya, Siap atau masih mau saya yang bincang-bincang? Oh iya, satu lagi. ya. Ini barangnya atau produknya udah ekspor mancanegara. Masya Allah, keren banget. Kemarin ekspor perdananya juga kemana tuh? Udah ditulis ya, ada event besar. Oke, silahkan Mas Arso kalau mau perkenalan sedikit atau sekalian promosi boleh. Habis itu tanya saya. Dari contekannya supaya bisa jawab. Atas kesempatannya. Oke, silakan, Cak. Ya, sedikit cerita saja sebagai gambaran. Kami mulai atau berdiri itu kemudian pada bulan Desember 2018 kami pindah ke garasi karena kapasitas kami waktu itu di Dapo sudah nggak mencukupi. Akhirnya kita pindah ke garasi sejak bulan Februari 2018. Nah, kolaps, akhirnya kita beli oven bekas. Kita beli oven bekas dari 2018 sampai di tahun 2020 kita produksinya masih berada di garasi. Sudah terpisah dari tempat tinggal. Artinya dalam tahun 2018 sampai 2020 omset kami alhamdulillah terus menancap naik dan akhirnya dan alhamdulillah kami ini dijadikan sebagai salah satu goodie bag-nya pada saat itu. Kemudian tahun 2020 kita juga dipercaya lagi untuk ngisi goodie bag lagi, tapi COVID jadi tidak ada istilah 2020 kita harus mengembangkan karena domestik itu banyak yang lockdown, kita berusaha membangun suatu jaringan, kemudian target orientednya memang kita ekspor. Nah, untuk itu kita juga 2020 mengantongi sertifikat SNI dan HACCP. Ini merupakan satu tiket untuk keluar. Dan pada saat itu di bulan 29 April 2021 kita sudah Turki. Dan baru kemarin tanggal 22 Februari kemarin kita juga sudah komunikasi dengan Jepang, kita sudah kirim sampling produk ke Jepang. Jadi ini salah satu strategi kami bagaimana menjikapi masa pandemi ini biar agar bisa
Tidak hanya sekedar survive, tapi tetap bisa growth seperti itu. Ini hanya jadi sekilas gambaran di kami. Kalau dari prestasi yang kami miliki sejak tahun 2017 sampai 2021, tahun 2019 kita juara 1 IKF Award. Kemudian tahun 2020 kita juara Best Product versi BUMN dan produk terfavorit. Kemudian tahun 2021 kemarin kita terima penghargaan SNI Award. Seperti yang ada di flyer, itu adalah piala SNI Award dengan kategori perak. Dan untuk kelas UMKM kategori kecil, itu untuk kategori ini ada 2 di Indonesia, kami dan dari satu lagi produk dari tempe dari Bandung untuk kelas UMKM. Jadi ini sejarahnya kurang lebih seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang mau kita tanyakan ke Prof. Indra ini, Prof. Silakan. Ada yang mau kita tanyakan nih, Prof. Ya. Monggo. Kita ini kan mau tanya nih, Prof. Sekalian, Prof. Monggo. Cak. Ya. Kita tahu regulasi beberapa negara itu kan juga berbeda-beda. Kemudian pasar domestik itu juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Nah, menurut Prof. Indra, itu berapa sih kira-kira untuk komposisi yang tepat? Artinya bahwa kita juga bisa tetap melayani domestik, tapi juga bisa melayani pasar internasional atau global. Itu komposisinya menurut yang Prof. Indra itu yang pas untuk kondisi sekarang ini tuh berapa persen? Artinya mungkin kita nanti kan bisa mengikuti nih, langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk pasca pandemi ini kan kita sudah bisa persiapkan. Dan ini juga teman-teman UMKM juga banyak yang bertanya-tanya juga, strateginya nanti kan mengikuti, tapi paling tidak berapa persen yang harus kita targetkan untuk domestik dan berapa persen untuk yang pasar global. Itu dulu, Prof, pertanyaan nomor 1. Nanti mungkin banyak pertanyaan, Prof. Oke, ini saya sharing dari, mungkin bukan dari pengalaman saya langsung, tetapi dari wisdom atau pengalamannya orang lain yang saya dengar, yang saya terlibat tidak langsung, ya, tentang ekspor. Nah, yang pertama, tapi sebelum saya bicara mengenai itu, saya mau sampaikan ada 3 hal buat orang yang memulai usaha, apapun juga, atau sedang mengembangkan usaha. Dari 3 pertanyaan ini, jawabannya harus berurutan. Ya, harus berurutan. Pertanyaan pertama itu adalah siapa yang beli? Ya, mau domestik, mau internasional, tetapi kita punya gambaran dari riset pasar kita, berapa besar domestik dan berapa besar internasional atau ekspor. Itu yang pertama. Jadi harus dijawab pertanyaan ini, yaitu siapa yang beli. Nggak boleh ancer-ancer gitu ya. Jadi kita, gimana caranya? Berarti minimal kita harus kerjasama dengan lembaga survei yang beli dimanapun di seluruh dunia, termasuk yang di dalam negeri. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah terjawab itu, baru kemudian kita menyiapkan siapa dan bagaimana mengelola usaha ini untuk pasar yang tersedia. Dari jawaban yang pertama. Itu yang kedua.
Jadi yang pertama adalah siapa yang beli, nomor 2 siapa dan bagaimana mengelolanya. Ya, jadi dua itu harus dijawab setelah pertanyaan pertama terjawab. Siapa yang beli, siapa dan bagaimana mengelolanya untuk yang pertama. Nah, yang ketiga nih, kalau pertanyaan pertama sudah terjawab, pertanyaan kedua sudah terjawab, pertanyaan ketiga itu pertanyaannya adalah apa yang saya jual? Kepada siapa? Kepada jawaban pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pasar internasional itu lebih beragam lagi ke kebutuhan dari lidahnya. Karena ini makanan ya. Makanan, kebutuhan dari lidahnya beda-beda. Lebih besar ragamnya ketimbang Indonesia. Itu yang pertama dari rasa atau kebiasaan. Nah, yang berikutnya untuk pasar internasional, kebutuhan food safety atau keamanan dalam makanan yang dijual itu seringkali berbeda dengan Indonesia. Dan seringkali ketemu standar yang lebih tinggi. Ya, itu yang kedua. Nah, dua ini itu harus dipenuhi oleh Cak Arso. Wih, ada Bu Mai dari Surabaya. Waalaikumsalam. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan awalnya, berapa persen disiapkan untuk dalam negeri, berapa persen untuk luar negeri? Pertama, hitungan, yaitu yang kedua tadi ya, jawaban kedua. Siapa dan bagaimana mengelolanya, itu hitungannya yang marginnya lebih besar, itu yang mana? Contoh, kalau di Indonesia mungkin nggak harus volume besar dulu untuk bisa mulai distribusi. Tetapi kalau di luar negeri, volumenya cenderung harus lebih besar. Ya nggak selamanya, tetapi cenderung lebih besar. Kenapa? Agar ongkos kirimnya lebih murah. Kenapa? Kalau misalnya kirimnya cuma satu kardus Indomie gitu ya misalnya ya, itu kalau dibagi per bungkusnya mungkin jatuhnya lebih besar kalau kirimnya satu kontainer atau kontainer yang 40 feet atau yang 20 feet dibagi ke dalam jumlah per bungkus itu jauh lebih rendah. Ya, jadi lebih mudah barrier to entry atau bahasa Indonesianya menjual ke pasar domestik. Kenapa? Karena tadi requirement-nya mungkin berbeda, food safety-nya beda, dan lidahnya juga beda. Nah, jadi kita lihat HPP domestik sama HPP internasional itu cenderung yang domestik lebih murah HPP-nya. Jadi kalau kita jual, kita lihat marginnya dari harga jual ecer dan HPP itu mana yang lebih besar angkanya. Kalau ternyata dengan ekspor keluar marginnya lebih luas, karena misalnya contoh di sini dijualnya berapa? Cak Arso. Kalau di Regone piro? kita ini 11.000. Oke. Kalau 11.000. harga retail di luar negeri, misalnya di Turki dan dirupiahkan, atau di Hong Kong dan dirupiahkan, itu jatuhnya berapa?
Jatuhnya itu 12.350-an. Oke, berarti ada kelebihan Selisih harga. per bungkus dari harga 1.350, betul ya? Nah, Ada selisih 1.350. ya, artinya 1.350 udah dikurangi ongkos belum? Itu sudah termasuk ongkos dan administrasi. Ongkos belum, cuman administrasi. Kan ada pengurusan dokumen-dokumen, kita alokasikan nilainya sekitar 1.350. Oke, berarti pertanyaannya adalah marginnya gede banget mana? Domestik atau Nah ini, internasional? belum saya hitung secara mendetail ini, Prof. Terima kasih masukannya ini berdasarkan margin. Oke, Terima kasih. kenapa harus berdasarkan margin? Karena ini kalau kita baru ngomong margin dulu ya. Jadi kita sasar yang marginnya lebih besar. Ya, jadi lebih tetapi marginnya bisa lebih besar. Buat volume yang cenderung lebih besar. Itu kalau lihat dari margin. Nomor dua, ngelihatnya dari apa? Bisa jadi dari kebutuhan produksi. Misalnya buat dalam negeri, ya buat domestik, pasar domestik itu nggak perlu izin yang banyak gitu ya, cukup sedikit. Betul. Nah, Betul. berarti ada kemungkinan spesifikasi proses produksinya bisa lebih sederhana. Nah, kalau lebih sederhana bisa memerlukan mesin yang lebih sederhana juga. Contoh, artinya kalau dihitung domestik, ya karena less kompleks atau lebih sederhana atau enggak terlalu rumit, ya karena banyak permintaannya. Ya mulai dari mesin, yang nggak ada untuk pasar domestik ketimbang untuk ke internasional. Jadi kita ngelihatnya pertama margin murni, Margin. ya margin murni. Tapi yang kedua ujungnya juga margin, tetapi kita lihatnya lebih dari proses produksi, perizinan, administrasi, sama harga mesin misalnya contoh. Kalau harga mesinnya lebih sederhana, proses produksinya lebih sederhana, berarti produksi bisa direplikasi. Ya, bisa direplikasi di tempat lain selain contoh misalnya sekarang produksi di Sidoarjo. Bisa di Sumatera bisa produksi. Kenapa? Karena relatif lebih sederhana, lebih simpel. Bisa diproduksi di IKN. IKN di mana? Ibu kota negara yang baru. Oh, Kalimantan. 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 Ya, atau Sulawesi. Jadi produksinya itu bisa di mana-mana karena mungkin lebih sederhana dari perizinan sehingga dia bisa memerlukan proses produksi yang lebih sederhana dan akhirnya ongkos produksi atau mesinnya itu bisa lebih murah. Ya, itu kita harus hitung dan hitungannya dibedakan antara internasional dan domestik. Sehingga dari tadi yang pertama data risetnya kita udah dapat, udah itu kita lihat
marginnya mana yang lebih besar. Udah itu terus terakhir itu resiko, pengelolaan resiko. Misal nih kita produksi atau ekspor satu kontainer. Satu kontainer itu kita kapalin ke luar negeri. Nah, begitu kita kapalin, selama perjalanan menjadi misalnya pecah-pecah gitu ya. Pecah-pecah si browniesnya, keripiknya, terus akhirnya yang diterima di sana itu bukan 100%, tetapi mungkin 90%, 80%, bahkan kurang dari itu. Nah, itu risiko ya. Nah, risiko ini berarti harus dicari jalan keluarnya. Gimana caranya supaya nggak terjadi atau terminimalisir resikonya. Berarti misalnya ada rak-raknya gitu ya dalam kita ngirim. Kita berarti harus ngedesain dan bikin rak-raknya atau penyimpanan yang ekstra. Dan ini adalah ongkos lagi, biaya lagi. Ya. Nah, biaya-biaya ini yang terakumulasi harus dibagi kepada besarnya atau volume berapa banyak bungkus yang kita bisa kirim atau perlu kirim sampai break even, atau kalau dibagi gitu ya, margin minus ongkos lebih besar daripada menjual dalam negeri. Yaitu jadi 3 hal tersebut yang menentukan persentasenya. Nah, kalau kita bandingin ke sesuatu yang besar, apa itu contohnya? Indomie. Indomie produksi dalam negeri jauh lebih besar dari luar negeri. Padahal pasarnya Arab Saudi itu gede banget. Ya, gede banget. Dan juga Indomie. Oke. Indomie pasarnya besar di dalam negeri. Oke. Indomie itu dia pasar Timur Tengah sama Afrikanya tuh besar sehingga menjustify itu menjustifikasi, atau apa ya bahasa Indonesianya apa ya menjustifikasi itu, atau bahasa istilah sederhananya, sehingga hitungannya masuklah untuk punya distributor tunggal dan besar di sana. Tetapi kita tahu kalau misalnya memindahkan atau mengkopas fasilitas produksi itu artinya apa? Artinya pasarnya udah sebesar di Indonesia. Nah, mereka nggak pernah merelokasi atau menambah fasilitas produksi selain di Indonesia. Artinya apa? Indonesia tetap menjadi pasar yang dominan untuk Indomie. Berarti bukan 50% tuh, bukan 60%, mungkin 70% ke atas. Sisanya buat Timur Tengah, Afrika, Eropa, sama Amerika. Ya, kenapa? Karena makanan Timur Tengah itu bukan nasi, bukan mie. Yang makanannya seperti itu adalah orang Asia. Nah, kalau keripik, snack, brownie, ya, Kita snack. Snack itu Ya. yang taste-nya seperti itu menurut saya berlaku umum. Tapi kalau dikasih tahu bahwa ini dari ketan, itu perlu edukasi sedikit. Betul. Karena di Amerika mayoritas pakai tepung kan? Betul. Ya, pakai tepung. Nah, kesini-sini udah mulai banyak terbuka orang yang mengenal selain tepung. Kenapa? Karena tepung itu menyebabkan mereka alergi. Sebutnya alergi gluten. Dan ini banyak
generasi-generasi selanjutnya yang alergi terhadap gluten. Artinya apa? Nggak terlalu laku lagi tepung atau kurang Betul. lakunya. Dan sekarang terbuka untuk ketan, terus singkong, dan lainnya ya, selain tepung yang memicu alergi gluten. Nah, kalau ini diposisikan sebagai snack sehat, ini bisa membuka pasar luar negeri cukup signifikan. Ya, di Indonesia, edukasi terhadap makanan sehat itu belum sebesar di luar negeri. Jadi kalau kita posisikan ini sebagai makanan sehat atau snack sehat, itu peluangnya dengan marketing yang baik itu lebih besar ketimbang di Indonesia. Walaupun ketan itu lebih dikenal di Indonesia, tetapi di luar negeri positioningnya itu adalah snack sehat. Jadi ini baru satu pertanyaan. Satu pertanyaan artinya kalau persentase di Indonesia harusnya jadi lebih dominan. Kenapa? Karena produksinya ada di Indonesia. Makin jauh barang dikirim, makin mahal HPP-nya atau ongkos break even-nya. Sepakat, Jadi sepakat. kira-kira gitu, Cak Arso. Ada pertanyaan kedua? Ada. Monggo. Kita ini kan dari UMKM. Ya, Prof ya. Ada namanya istilah yang pernah kita tahu, itu namanya brand awareness. Brand awareness. Bagaimana kita selaku pelaku usaha kecil itu bisa membuat strategi brand awareness yang baik karena keterbatasan modal yang kita miliki. Kalau perusahaan besar mungkin bisa lah iklan di TV dan lain-lain, atau di koran, di media. Kita ini usaha kecil yang modalnya terbatas, tapi bagaimana cara meningkatkan brand awareness dengan modal yang sangat kecil, bahkan mungkin tanpa modal. Mungkin itu Prof yang bisa dibantu untuk pencerahannya. Oke, Cak. Sebelum saya jawab yang itu, ini saya mau sapa dulu, ada teman-teman yang Siap. Rahmatilah situ Bondo hadir. Woi, mantap. Konita Abdullah. Waalaikumsalam. Vina dari Korda Bondowoso. Oke. Ini OKOC Ina Makmur ini ada di 31 kota kabupaten di Betul. Jawa Timur. Keren banget ini Pak Joko nih. Pak Joko Witanto kerja keras luar biasa, dibantu dengan teman-teman. Terus ada siapa lagi? Mega Tias juga. Oke. Nah, yang saya ingin sampaikan, ini ilmunya bukan ilmu saya, tapi saya pinjem ilmunya dari ilmu Bapak Brand Indonesia. Sopo iku Bapak Brand? Namanya Pak Subiakto atau panggilannya Pak B. Udah pernah dengar Cak Arto? Namanya udah pernah dengar? Belum. Oke. Nanti habis ini nih di Instagram langsung follow Subiakto. Subiakto Contreng Biru. Subiakto Contreng Biru. Dia praktisi brand 51 tahun. Usia beliau sudah 70 tahun, tapi nggak kelihatan 70 tahun. Masih seger, suger kalau kata orang Surabaya. Suger. Siap. Masih milenial. Oke, ini ilmunya dia. Zaman sekarang, kalau mau didengar banyak orang, caranya adalah kita punya terhadap produk kita me time itu 3 hal. Pertama,
ada rating dari orang-orang yang sudah jadi konsumen kita. Rating. Rating itu apa bahasa Indonesianya? Dinilai. Rating itu penilaian. Ya, penilaian. Ini bisa lewat sosmed, bisa lewat e-commerce. Ya, dua-duanya bisa. Dan juga bisa lewat WhatsApp. Tapi yang paling mudah mengukurnya adalah lewat e-commerce. Kenapa? Karena ada bintangnya di sana. Ya, mereka udah, kita nggak harus bikin lagi. Rating udah ada. Berikutnya, review dari konsumen kita. Review itu apa? Ulasan. Ulasan. Jadi setiap pembeli kita itu misalnya ya, di kemasannya Carso itu ada tulisan yang mengajak mereka untuk pergi ke sosmed atau ke e-commerce, udah itu mengulas. Mengulas juga bisa ke Google. Jadi bikin titik di Google Map, namanya misalnya Me Time, udah itu terus mereka akan ditanya, apa reviewnya, ulasannya apa, itu bisa ya kalau tempat. Jadi semua tempat yang mendistribusi atau menjual Me Time itu bisa menjadi titik-titik ada di Google Maps. Makin banyak makin keren. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi rating, nomor dua review, ulasan. Jadi penilaian, terus ada ulasan. Ketiga, ya ini yang ketiga adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi dari konsumen. Nah, tiga hal ini adalah menjadi mata uangnya sebuah produk untuk para konsumen lebih luas lagi mendapatkan informasi mengenai Me Time. Apakah bisa menyaingi orang pasang iklan snack di TV? Belum bisa. Tetapi nanti satu saat bisa jadi. Karena apa? Generasi sekarang udah nggak nonton TV. Betul ya? Jadi pasang iklan di TV bagus buat usia 25, 30 ke atas, 35, 40 ke atas. Tapi buat yang usianya 15, 17, 20, udah jarang nonton TV. Jadi yang mereka akan lihat adalah apa? 3R. Rating, review, rekomendasi. Ya, itu. Nah, jadi kalau misalnya jualan yang 3 bulan lalu itu sekian puluh juta, terus 2 bulan lalu naik lagi sekian puluh juta, habis itu yang sebulan kemarin naik lagi. Nah, itu dari sisi omset berhasil. Tetapi harus mulai dipikirkan bagaimana cara mengundang para konsumen untuk melakukan 3 hal tadi. Rating, review, rekomendasi. Nah, itu akan menjadi iklan yang mahal nilainya, tapi tak berbayar semahal kalau kita pasang iklan di TV. Gitu kira-kira. Ini ilmunya Pak B nih. Saya pinjem. Gitu, Cak. Cak, ngomong-ngomong ini kita udah waktunya sudah sedikit lagi. Nanti saya ingin sisakan buat kalimat penutup dari Carso, tapi silakan kalau ada satu pertanyaan lagi. Oke. Gak terasa ya, Prof? Kak Proso. Kurang waktunya, Prof. Kurang waktunya, Prof. Nanti dibikin lagi
Jadi tadinya ada ngobras, udah itu terus naik kelas jadi mentas, terus naik kelas lagi, mungkin namanya bukan ngobras, bukan mentas, tapi apa ya? Terakhir itu apa? Namanya, pokoknya belakangnya ikhlas deh gitu. Nah, Nah, itu tingkat tertinggi. Tingkat siap, tertinggi. siap, siap, siap. Eh, Tadi mungkin kita sudah tentang apa? Terima kasih banyak, Prof. Ini walaupun waktunya bagi saya ini terlalu singkat, 1 jam ini nggak cukup, tapi luar biasa banget. Sudah dapat banyak ilmu lah. Hari ini luar biasa banget. Artinya bahwa untuk ke depan insya Allah kita akan terapkan, mulai terapkan apa namanya dengan media-media seperti tadi. Pertanyaan terakhir, Prof. Ya, menyambung jawaban dari Profesor tadi yang ketiga bahwa iklan untuk ke depan itu nggak melalui TV. Artinya mungkin lewat media-media yang lain kan seperti itu. Berarti kan kita harus membuat strategi apa, misalnya kita berarti otomatis nanti kan mainnya kan ke IG ataupun ke YouTube kan gitu, Prof ya. Nah, strategi apa yang mungkin bisa kita nanti praktekkan agar supaya pembuatan iklan materi konten-kontennya itu mungkin dengan waktu ya dengan durasi yang cukup pendek, 3 menit lah gitu, itu sudah bisa apa namanya membuat orang itu tertarik. Kita sih memang sudah ada iklan, mungkin nanti saya info juga model iklannya yang terakhir punya kami ya. Tapi apa nilai-nilai apa yang harus kita masukkan di iklan itu? Misalnya di YouTube kan berarti berupa video, Prof ya. Nah, nilai-nilai apa yang harus kita masukkan di situ supaya dengan waktu 3 menit, 1 menit, atau di TikTok kan 30 detik, apa yang harus kita munculkan? Itu, Prof. Kira-kira menurut Prof itu apa yang harus kita tampilkan itu, Prof? Supaya lebih mengena bentuk video-videonya. Oke. Nah, ini juga ilmunya Pak Bi nih. Saya pinjam lagi. Siap, Saya siap. pinjam. Ya, karena beliau betul-betul udah pengalaman, sangat pengalaman. Dulu ya, dulu pernah inget nggak iklan sekali lagi ini Indomie kayaknya harus bayar nih. Iklan Indomie yang ada lagunya. Indomie seleraku. Nah, itu yang menciptakan jingle itu Pak Bi. Oh, Nah, itu jadi harus ikuti Instagramnya, udah itu karena dia banjiri Instagramnya dengan berbagai macam ilmu yang bermanfaat. Dan kalau bisa nanti ikut di kelasnya dia. Dia siap. suka buka workshop, ya kalau nggak salah berbayar, tetapi bisa ditanya. Dan dia juga volunteer. Volunteer itu apa? Sukarelawan buat menjadi anggota Dewan Kurasi di OKOC Indonesia. Jadi bilang, Pak Bi, mungkin sama Pak Joko digabung-gabung, kita OKOC Inamakur mau bikin kelas atau mengundang Pak Bi webinar. Nah, itu keren tuh. Nah, jadi itu bisa Siap. dilakukan. Nah, Tugas yang kami dia, sebagai dekat ini, Prof. ya, Tugas saya sebagai kepala bidang dekat, Prof. oh gitu. Iya, Prof. Oke. Nah, nilai apa yang perlu dalam waktu singkat, dan biasanya kalau lihat TV itu memang paling panjang itu iklan 30 detik. Atau bahkan ada yang melakukan 15 detik tetapi diulang 2 kali. Sering lihat nggak iklan yang ngulang 2 kali gitu ya? Itu 15 detik, 15 detik. Karena apa? 30 detik itu jualannya kira-kira kalau lagi Ramadan gitu, mau buka puasa, itu harganya per 30 detik itu kira-kira 100 jutaan gitu lah. Nah, jadi udah mulai kebayang ya, udah mulai kebayang. Sebulan kita mungkin belasan bahkan
ya lebih dari belasan miliar untuk supaya bisa bersaing di atensinya para penonton. Nah, tapi ke depannya tentunya tadi ya, YouTube itu menjadi alternatif buat anak-anak generasi Z sekarang. Yang harus ada waktu mereka melihat 15-30 detik, itu adalah kalau saya terasosiasi atau makan me time atau bisa beli me time, itu mereka menjadi siapa. Bukan rasa ya, tapi menjadi siapa. Ya, jadi bukan bicara mengenai produk, tetapi si konsumennya ini setelah dia mengkonsumsi, mereka melihat 15 detik itu, wah, kalau misalnya gini ya, contoh aja, ini bukan makanan, tapi kalau lihat fashion, bahkan fashion, terus lihat, oh ada idolanya nih, BTS misalnya, BTS grup musik Korea ya, grup musik Korea pakai Tokopedia, oh langsung yang generasi Z berlomba-lomba untuk bisa menjadi seperti BTS. Ya, menjadi siapa? Itu mereka berlomba-lomba pakai Tokopedia. Kenapa? Karena cool. BTS pakai. Jadi saya juga harus pakai. Saya pengen seperti BTS. Nah, kalau me time itu harus jalannya tuh ada beberapa FGD yang harus dilakukan. FGD itu focus group discussion atau diskusi kelompok yang berfokus kepada gimana caranya menaikkan keterkenalan. Ya, jadi ada dua hal yang harus dipilih adalah satu, me time menjadi terkenal atau lebih terkenal. Kedua, me time menjadi lebih terpilih. Jadi terkenal dan terpilih. Itu harus dipikirkan. Bukan cuma terkenal aja. Karena kalau terkenal nggak terpilih, ya buat apa gitu ya. Mendingan terpilih daripada terkenal. Dapat duit. Betul. Karena kalau terpilih, orang bayar. Kalau terkenal, oh cuman terkenal aja. Walaupun dia kalau bikin acara konten itu bisa banyak viewernya, tapi belum jadi uang atau monetisasinya belum jadi. Jadi nilai terpenting itu adalah orang begitu lihat yang 30 detik ini atau 15 detik, dia langsung berpikir, oh saya bisa jadi seperti itu ya. Gitu. Bukan, wah ini enak tenan nih rasanya, udah nggak bicara itu lagi, udah nggak bicara produk, tetapi saya bisa menjadi misalnya orang yang bugar gitu ya, nanti orang yang muncul gitu di iklannya atau di YouTube-nya orang yang mengkonsumsi dan bugar, dan dia bisa sesuatu yang menjadi idolanya generasi Z. Nah itu ilmunya Pak Bi, saya pinjam lagi. Makasih ya Pak Bi ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariahnya Pak Bi, ilmu yang bermanfaat melalui mulut saya dan melalui pertanyaannya Cak Arso. Gitu kira-kira. Siap. Terima kasih Prof. Oke. Sebenarnya ingin nanti suatu saat belajar lagi Prof. Oh, kapan aja, Harus banyak pokoknya belajar Prof. jangan tunggu mentas atau mentas. Nanti mentas tuh ada kelas-kelasnya. Mentas SD, mentas SMP, mentas Betul. SMA, mentas kuliah, Betul. dan mentas paling atas ya. Ini ada Pak Joko nih. Ya. Monggo Pak Arso di follow up tuh katanya. Insya Allah siap Prof. Bikin webinar katanya. Oke, ini ada Mbak Intan dari Bondowoso, monggo, terima kasih. Rika Zahara, malam. Oke, karena ini udah 10 menit. Loh? Iya, betul, 10 menit lewat. Sekarang saya memberikan kesempatan buat Cak Arso untuk memberikan kalimat penutup buat teman-teman yang mendengar. Terima kasih, silakan. Oke.
yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini yaitu terus belajar, terus melangkah, terus bergerak, jangan putus asa, tebarkan terus kebaikan. Salam 1 miliar cerdas mendunia. Amin. Itu aja, Bro. Ya Robbal Alamin. Ini nanti 1 miliarnya mudah-mudahan bukan rupiah, tetapi dolar. Amin, 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 amin. 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 Terus belajar, terus melangkah, terus Bergerak. bergerak dan memberikan manfaat buat banyak orang. Oke. Jadi ibaratnya sebuah roda, untuk dia bisa maju ke depan, dia harus bergulir. Dan kalau bergulir itu artinya bergerak dan memberi manfaat buat banyak orang. Amin ya Rabbal Alamin. Keren banget kalimat penutupnya. Terima kasih Cak Arso dan Mas Joko dan teman-teman yang hadir. Terima kasih. Semoga bincang-bincang kita manfaat dan silaturahmi ini memperluas rezeki kita. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Matur suwun, matur Oke, terima kasih. sekelangkung. Oke, terima kasih, Bro. Sukses terus. Oke, sukses juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itulah tadi bincang-bincang 1 jam lebih, 10 menit dalam acara mentoring tuntas. Tadi saya tergelitik juga tuh, katanya kurang 1 jam. Bukan mau ditambahin 1 jam, tapi nanti 1 jam, nanti ada mungkin pertengahan tahun atau tahun depan kita ada acara baru lagi yang belakangnya ikhlas ya. Thank you guys. Assalamualaikum. Makasih. Katanya Nurul sinyal putus-putus. Mudah-mudahan sekarang sudah sehat. Nafia, amin ya rabbal alamin. Thank you. Intan Puji, amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat istirahat.